Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 mau menerangkan tentang hukum zakat. Yang pertama, saya sendiri Rani Rahmat Santoso, NPI 143 1947. Nomor 2 Muhammad Ari Rahman, NPI 143. Yang ketiga Muhammad Taudlo Nurkusuma, NPI 146. Yang pertama, dasar hukum zakat. Menurut zakat adalah fardu ain atas setiap orang yang syarat-syaratnya. Kewajiban ini dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan wajibnya zakat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Salah satunya surah An-Nisa ayat 77. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah para ahli fikih, zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat juga dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dari hartanya. 2. Rukun dan syarat zakat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Milik sempurna. 4. Sampai nisabnya. 5. Memiliki sampai 1 tahun. 6. Selain tanam-tanaman. 3. Jenis harta yang dizakatkan. Yang pertama, binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kedua, emas dan perak. Yang ketiga, biji-bijian dan buah-buahan. Binatang ternak yang dizakatkan: unta, sapi, kambing, domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan lainnya. Hal yang sama adalah binatang ternak itu lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama 1 tahun. Untuk kewajiban zakat, unta dijelaskan Nabi dalam hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu menurut riwayat Al-Bukhari yang menyampaikan sabda Nabi yang artinya setiap 24 ekor unta atau kurang maka zakatnya seekor kambing betina. Untuk setiap ekor unta jika jumlahnya 25 sampai 35 ekor maka zakatnya 1 ekor unta betina berumur 1 sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Rahman dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu hukum zakat. Binatang ternak yang dizakatkan: unta, sapi, kambing, domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan lainnya. Hal yang sama adalah binatang ternak itu hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama 1 tahun. Unta, kewajiban zakat unta dijelaskan Nabi dalam hadisnya dari Anas R.A. menurut riwayat Al-Bukhari yang menyampaikan sabda Nabi yang artinya setiap 24 ekor unta atau kurang maka zakatnya seekor kambing betina untuk setiap 5 ekor unta. Jika jumlahnya 25 sampai 35 ekor maka zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 1 sampai 2 tahun atau 1 ekor anak unta jantan berumur 3 sampai 4 tahun. Jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 sampai 3 tahun, dan jika jumlahnya 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati apabila sudah cukup 1 nisab. Nisab emas berat timbangannya 93,6 gram, zakatnya 1/40 atau 2,5% sama dengan 2,2125 gram, atau setiap 100 gram zakatnya 2,5 gram. Nisab perak 624 gram, zakatnya 2,5% sama dengan 15,6 gram. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Tidak menafkahkannya di ayat ini adalah tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat pada emas dan perak berlaku baik yang berbentuk logam, masih belum diolah, atau seperti barang tambang, sudah sampai menjadi perhiasan dan sebagainya. Berdasarkan keumuman dalil wajibnya zakat pada emas dan perak tanpa perincian, ukuran wajib zakat atau nisab pada emas adalah 20 dinar. C. Biji-bijian dan buah-buahan. Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adalah 930 liter bersih dari kulit. Zakatnya kalau yang diairi dengan sungai atau air hujan adalah 1/10 atau 10%. Tetapi kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya 1/20 atau 5%. Dimulainya kewajiban zakat biji dan buah-buahan ialah apabila sudah memiliki, yaitu sesudah masa zakat itu wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul dan yang menerimanya sudah ada. 3. Yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil, 4. Mu'allaf, 5. Gharimin, 6. Sabilillah, 7. Ibnu Sabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjutan dari nomor 3, 4. Ketentuan zakat. Lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga non-struktural yang berperan sebagai penyedia jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Basnas menargetkan pengentasan 1% angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, Basnas mendorong masyarakat untuk mandiri dan menjamin ketersediaan akses, kesempatan untuk tumbuh, dan tatanan keadilan sosial. Cara menghitung zakat profesi yang dikeluarkan setahun sekali. Selain membayarkan zakat profesi setiap bulan, Anda juga bisa membayarkan zakat profesi setiap 1 tahun sekali. Untuk besarnya zakat bisa dihitung 2,5% dari penghasilan yang sudah dipotong dengan kebutuhan pokok. Misalnya penghasilan per bulan 3 juta, pengeluaran sehari-hari 1 bulan 2,500. Jumlah zakat yang dibayarkan dalam setahun sekali 2,5% dikali 3 juta dikurangi 2.500.000 sampai dengan 12.500 per bulan atau 150.000 per tahun. Orang yang wajib bayar zakat fitrah. Pertama, orang muslim yang masih hidup usai terbenamnya matahari hingga akhir Ramadan. Kedua, seseorang yang memiliki kemudahan dan kesanggupan, terlebih orang kaya. Ketiga, seseorang yang membayar zakat fitrah itu baik dirinya maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini meliputi istri, anak, maupun saudara. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.